Alhamdulillah di kesempatan hari ini saya akan kembali menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan manajemen berbasis sekolah. Slide yang sudah saya sampaikan perlu ada penjelasan. Yang pertama tentang kepemimpinan pendidikan. Jadi kepemimpinan itu adalah interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin. Nah, untuk mengubah perilaku dan memberdayakan yang dipimpin agar mampu memimpin dirinya sendiri. Nah, sekarang yang ingin saya tekankan berikutnya adalah bahwa pola baru manajemen masa depan. Jadi begini, dalam manajemen berbasis sekolah itu ada perubahan-perubahan paradigma lama menuju paradigma baru. Ada yang dinamakan subordinasi. Itu lama. Kenapa jadi lama? Karena memang yang dahulu itu sebuah lembaga pendidikan itu tidak memiliki kewenangan untuk mengambil satu keputusan. Dia tidak memiliki tidak memiliki otonomi. Nah, lalu paradigma baru diharapkan ada otonomi dari pihak sekolah, bagaimana dia bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian pengambilan keputusan itu berpusat, ya memang seperti itu. Tidak ada partisipasi dari pihak-pihak di bawah. Nah, kemudian ruang gerak, ya tentu menjadi kaku. Nah, kemudian pendekatannya terlalu birokratik. Lalu yang dikehendaki adalah pendekatan yang profesional. Nah, lalu ada yang sentralistik. Ya, tentu harus diupayakan untuk menjadi yang lebih supel, lebih leluasa dengan desentralistik. Artinya ada pelimpahan. Nah, kalau yang terdahulu itu diatur, maka yang diharapkan di masa ke depan itu adalah bagaimana motivasi diri itu bisa ditumbuhkan sehingga tidak perlu diatur oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, lalu ada yang namanya overregulasi. Overregulasi itu ya mungkin banyak aturan-aturan, ya tentu bisa membuat orang bosan. Lalu ada aturan yang disederhanakan supaya bisa lebih dimengerti, bisa lebih dipahami, dan itu bagian dari keinginan-keinginan warga yang terlibat. Nah, kalau dahulu mengontrol, nah sekarang tidak perlu ada kontrol yang terlalu ketat, tapi perlu ada upaya untuk mempengaruhi dalam rangka memperbaiki. Nah, ada yang diarahkan, sekarang bukan diarahkan, tapi bagaimana bisa difasilitasi. Nah, kemudian menghindari resiko. Dahulu, sekarang bagaimana kita bisa mengelola risiko dengan baik untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian gunakan uang semuanya. Tidak, gunakan uang seefisien mungkin. Individual yang cerdas. Nah, sekarang ada tembok yang cerdas, yang bekerja itu secara bersama-sama. Nah, kemudian ada informasi terpribadi, selanjutnya adalah informasi dimanfaatkan untuk informasi yang terbagi. Nah, kemudian ada pendelegasian yang lama, sekarang bagaimana bisa diberdayakan. Kemudian ada organisasi yang hierarkis, maka organisasi itu diharapkan datar, gitu kan. Nah, ini sudah kemarin. Nah, kemudian school based management, set based management, school based innovative self management, school MPMBS dan UBS. Ini bisa kita artikan bahwa model itu model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan. Ini sudah kemarin ya. Nah, ini sudah.
Nah sekarang ini lagi yang penting nih, dukungan masyarakat, ada moral, ada jasa, ada material, ada barang dan sebagainya. Nah kemudian efisiensi MBS ini nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya, tapi tetap kita berpegang bahwa esensi MBS itu adalah otonomi, kewenangan dan tanggung jawab, ada pemberdayaan, ada fleksibilitas. Maksud saya begini, kita melihat esensi MBS itu memang otonom, ada pemberdayaan, ada fleksibilitas. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga bisa diarahkan untuk pengembangan sekolah. Nah ini ada indikator MBS, nanti kita ulang lagi kalau ada yang masih kurang jelas, kemudian ada asumsi, nanti kita diskusikan. Nah tujuan, nah ini nanti kita ulang juga. Nah sampai di sini dulu, insya Allah nanti kalau ada pertanyaan dari yang ditayangkan tentu akan lebih baik lagi kita melakukannya dengan